Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadir Janjari. Ingin menjelaskan tentang market riset DK Insight. Riset pemasaran internasional. Riset pemasaran internasional. Fungsi utama pemasaran adalah untuk menciptakan dan menjual apa yang diinginkan pembeli, bukan sekedar menjual apa yang paling mudah diciptakan. Peran riset pemasaran sama pentingnya baik dalam pemasaran domestik maupun dalam pemasaran internasional. Industri riset pemasaran dunia pada tahun 1985 bernilai sekitar 3,8 miliar. Dari nilai ini, pasar terbesar adalah Amerika Serikat, diperkirakan senilai 1,8 miliar atau sekitar 47% dari keseluruhan nilai. Pasar Eropa diperkirakan senilai 1,4 miliar atau 35% dari total pengeluaran riset pemasaran global. Perbedaan lingkungan internasional membuat pelaksanaan riset pemasaran makin sulit. Pertimbangannya informasi riset yang dibutuhkan oleh pemasar internasional yang potensial ini agar mereka dapat mengambil keputusan bagaimana menjalankan riset pemasaran tersebut. Perusahaan riset lokal. Perusahaan riset lokal dibagi dua. Ada Max Indonesia sama Max Indo. Konsort Prima. Max Indonesia dikenal PT Capricorn atau dikenal Max, berdiri sejak tahun 1992. Perusahaan riset pemasaran yang satu ini melayani klien dari berbagai industri baik lokal maupun internasional. Max Indo Consort Prima itu dikenal sebagai Marketing Riset Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 sebagai perusahaan riset pemasaran independen. Perusahaan ini menyediakan layanan lengkap yang berfokus pada pasar dan pelanggan Indonesia. Perusahaan riset internasional dibagi dua. Ada Nielsen, ada DK Insight. Kalau Nielsen merupakan suatu perusahaan riset pemasaran yang juga bergerak di bidang informasi global serta media. Fokusnya ialah pada suatu penelitian dalam memberikan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen televisi. Perusahaan Nielsen pun sering dijumpai melakukan riset terhadap media, khususnya kepada masyarakat Indonesia yang cenderung mengakses internet dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nielsen sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Nielsen Consumer Research NSR, Nielsen Media Research NMR, dan Nielsen Data Measurement Service NRMS. Yang dua, DK Insight. DK memiliki beberapa keahlian dalam industri riset pasar dengan melakukan berbagai jenis penelitian melalui metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan wawasan yang beragam dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, mereka juga dapat membimbing klien dalam proses tinjauan, rencana pemasaran, strategis pembelajaran dan pengembangan serta transformasi organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Perusahaan riset pemasaran ini memberikan strategi dan rekomendasi berbasis data dengan mempertimbangkan pembelian, revitalisasi merek, produk, layanan, informasi, optimalisasi harga, dan strategi komunikasi pemasaran dan kepada kliennya. Ini tentang DK Insight.
Jika memiliki beberapa keahlian dalam industri riset pasar dengan melakukan berbagai jenis penelitian melalui metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan wawasan yang beragam dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, mereka juga dapat membimbing klien dalam proses tinjauan rencana, pemasaran, strategi, pembelajaran dan pengembangan serta transformasi organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Perusahaan riset pemasaran ini memberikan strategi dan rekomendasi berbasis data dengan mempertimbangkan pembelian revitalisasi, merek, produk, atau layanan, inovasi, optimalisasi harga, dan strategi komunikasi pemasaran kepada klien. Ini kerangka kerja riset pemasaran internasional. Kerangkanya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber informasi alternatif. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis, interpretasi, dan penyiapan laporan. Informasi yang diperlukan pemasaran internasional dibagi 3. Informasi pasar, informasi produk, dan informasi promosi. Kalau informasi pasar, riset pasar, market riset diperlukan untuk menguji, memasuki atau meninggalkan suatu pasar dan mengukur kinerja pasar, pangsa pasar, serta analisis dan ramalan penjualan. Kalau informasi produk, riset berarti riset ini produk dan riset produk individual. Jenis riset ini perlu untuk menambah, menghapus, atau untuk mengganti produk. Yang ketiga, informasi promosi, riset promotion, riset menunjukkan riset untuk periklanan dan penjualan perorangan. Informasi diperlukan pemasaran Indonesia. Bagi 3, ada distribusi, harga, informasi lingkungan. Informasi distribusi, riset distribusi, riset terdiri dari riset saluran riset. Lokasi riset saluran dapat membantu perusahaan memutuskan saluran mana yang harus dipakai untuk mendistribusikan produknya. Informasi harga, suatu perusahaan menetapkan harga produknya sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk menetapkan harga, informasi tentang kemampuan konsumen untuk membayar, reaksi penyalur, dan pengaruh harga permintaan adalah penting. Informasi lingkungan, aspek hukum, politik, sosial, budaya, dan sikap bagaimana diperhatikan oleh pelaku pembelian, para konsumen, dan praktik bisnis dari perusahaan di negara itu. Informasi sekunder ada 2 jenis data, sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan oleh peneliti, data sekunder di lain pihak merupakan informasi yang dikumpulkan oleh seorang yang lain, oleh individu atau oleh organisasi. Informasi sekunder, lembaga riset, asosiasi perdagangan, universitas, dari sumber-sumbernya. Bisnis lokal, perusahaan Amerika Serikat dapat melakukan kontak dengan satu atau lebih perusahaan di negara asing. Kontak ini dapat menjadi sumber penting data sekunder.
permasalahan dalam mengambil data sekunder. Data sekunder yang tersedia di negara asing dapat dibandingkan dengan informasi serupa yang tersedia dari sumber dalam negeri Amerika Serikat. Untuk itu, peneliti harus sadar akan adanya masalah dan kekurangan dalam menafsirkan informasi. Memecahkan masalah. Peneliti harus menarik kemungkinan sampel terbaik jika sampel bukan acak. Peneliti harus menggunakan teknik statistik yang tepat dalam menganalisis informasi yang ditemukan, dengan demikian hasil mencerminkan realitas dari situasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.